Halo semuanya, oh my god, udah lama banget aku nggak upload video. Kayaknya udah hampir 1 bulan aku nggak ngupload video gitu kan. Tiba-tiba ini anak hilang aja, gak kasih kabar gitu kan. Ini anak kemana aja? Oke, sebelum aku kasih tahu, jadi di video kali ini aku bakalan kembali lagi nih ngasih tahu ke kamu buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang bulan Oktober kemarin. Dan ya karena hal ini, jadi aku tuh sebenarnya dari bulan November itu, dari awal November sebenarnya kayak mulai langsung sibuk gitulah ya, dan aku kaget banget sih, langsung hektik dan juga langsung disodorkan dengan berbagai macam kegiatan ujian praktek. Jadi makanya aku langsung kayak tidak punya space untuk mengalokasikan waktu buat YouTube gitu kan. Jadi makanya baru bisa banget bikin video wrap up di bulan ini, alias di akhir bulan gitulah ya. Padahal ini udah bacaan dari bulan yang lalu. Dan ya udahlah ya, kayaknya intronya udah kepanjangan aja gitu kan. Jadi di sini langsung aja kita mulai ke daftar buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang bulan Oktober kemarin. Nah, di sini untuk judul yang pertama itu ada The Raven karyanya Edgar Allan Poe. Mungkin kamu udah cukup sering ngedenger judul yang ini gitulah ya. Dan ini aku pribadi juga udah pernah dapat buku ini tuh dari Google Play Books, udah lama banget sebenarnya, kayak sekitar setahun yang lalu gitu kan. Dan aku kira pertamanya ini tuh kayak semacam kumpulan cerpen, tapi ternyata ini lebih ke buku puisi. Dan ini ya udah sih, kayak suasananya itu dark sesuai dengan gambar covernya gitu kan. Tapi sayangnya aku kurang paham dengan apa yang terjadi di dalam sini. Bahkan aku mencoba baca sampai 2 kali tapi tetap nggak paham sih. Jadi ya udahlah ya, mungkin emang lemot pada waktu itu. Jadi ya untuk buku yang ini atau judul yang ini aku mau kasih ratingnya 3 dari 5 bintang. Selanjutnya di sini aku membaca Alias karyanya Rui Meita, dan di sini ini adalah karya pertama dari Rui Meita yang aku baca, dan kayaknya mungkin beberapa teman juga udah pernah baca buku yang ini juga, dan mungkin beberapa orang sering banget gitu kan merekomendasikan judul yang ini. Dan aku baru punya kesempatan juga di bulan Oktober kemarin. Singkatnya ini tuh bercerita tentang seorang penulis yang bernama Jeruk Marsala, dan dia tuh terkenal banget sampai-sampai karyanya ini udah ada yang masuk ke layar kaca gitu. Tapi beberapa waktu kemudian posisinya dia ini kayak terancam, dan pokoknya ada penulis baru gitu yang dia nih menulis cerita horor. Dan seketika pasar itu jadi berbelok pada cerita horor yang ditulis sama Rinai ini. Nah, tapi masalahnya sosok Rinai ini tuh nggak pernah muncul di publik, dan ya orang-orang nggak akan ada yang tahu siapa sebenarnya Rinai ini. Sampai akhirnya tuh ada suatu kejanggalan gitu yang muncul yang membawa korban berjatuhan, yang itu persis banget sama apa yang ditulis sama Rinai di novelnya. Nah ini tuh aku suka karena narasinya bagus, page turner juga, dan juga plot twistnya kayak wow keren banget gitu kan. Dan ini aku udah pernah membahas di suatu video reading vlog. Di situ aku juga udah menjelaskan impresi-impresiku setiap kali membaca beberapa bagian. Kemudian untuk kamu yang pengen tahu review secara detailnya, aku udah pernah bikin juga dalam versi blog yang nanti akan aku taruh linknya di kolom deskripsi. Dan untuk yang ini aku kasih ratingnya 4 dari 5 bintang. Selanjutnya di sini aku membaca Bleeding Survivor karyanya Jacob Julian. Dan awalnya aku kira kayak ini bakalan jadi kayak petualangan gitu kan, dari covernya kayak petualangan di rumah berhantu, tapi ternyata ini settingnya lebih di sekolah sih. Dan ini ceritanya tentang seorang anak laki-laki kelas 10 SMA namanya Peter Mead, yang dia tuh kayak selalu dapat bully gitu kan. Ya parah sih sebenarnya bullyingnya. Sampai suatu hari Peter ini kayak bener-bener kayak dendam banget gitu lah ya. Dan dia membuat perjanjian dengan seorang jin yang menuntutnya pada suatu kekacauan. Dan setelah membaca dari apa ya, pokoknya setelah selesai membaca novel ini, aku jadi tahu kenapa judulnya itu Bleeding Survivor. Ya cukup tahu aja gitulah ya. Dan sebenarnya di sini aku cukup suka dengan tema yang diangkat tentang bullying, dan juga bagaimana sekolah yang ditinggali sama Peter, bukan ditinggali sih, intinya sekolah yang dijadikan Peter sebagai tempat belajar itu emang dari luar kayak wah keren ya gitu loh. Tapi dari dalam orang-orangnya itu tersiksa, murid-muridnya tersiksa, bahkan guru-guru tuh sebenarnya kayak cuek-cuek banget sama masalah bullying. Dan aku jadi wonder
emang ada nggak ya tempat yang kayak gitu di dunia nyata, but I hopefully nggak ada. Dan kayaknya emang ini apa ya, menurut aku balik lagi ke covernya di sini kayak kurang cocok aja kalau memang setting tempatnya itu di sekolah. Jadi ya mungkin covernya bisa diganti someday, tapi ya kayak gitu aja. Dan ini emang cocok banget buat para remaja, buat yang lagi nyari bacaan yang garingan. Ini sebenarnya sih cukup berdarah-darah ya. Namanya juga bleeding. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Dan aku udah pernah bahas juga di video reading vlog yang tadi. Selanjutnya di sini aku baca komik yaitu Mob Psycho 100 karyanya One. Nah, ini aku nggak ngerti juga ini cara baca nama penulisnya itu One atau One sih. Ya mungkin kalian bisa kasih tahu di kolom komentar, jadi aku bisa tahu juga gimana cara pronounce nama penulisnya. Ceritanya ini ada seorang anak SMP seingat aku ya. Jadi namanya itu Shigeo Kageyama, tapi dia itu lebih seringnya dipanggil Mob. Aku juga bingung. Jauh banget gitu kan namanya Shigeo ke Mob. Ya udahlah ya. Dan di sini ceritanya Shigeo ini tuh punya kekuatan, jadi dia bisa melihat makhluk gaib yang intinya sih Shigeo ini disebut Esper ya di dalam komik ini. Tapi ternyata kekuatan untuk ngelihat makhluk gaib itu cukup semacam dijadikan manfaat untuk orang lain gitu kan. Ya intinya kayak gitu aja. Nah, akhirnya suatu saat Mob ini tuh ngerasa kalau dia ini tuh akan tanda kutip hancur jika dia itu mencapai persentase kemarahannya itu sampai 100%. Dan ya itu menurut aku cukup unik aja sih ya. Dan di sini pesannya itu yang ingin disampaikan cukup dalam menurut aku, karena kayak ada unsur kesehatan mental pada masa remaja gitu. Jadi makanya cukup oke lah ya untuk tema. Tapi aku kurang suka sebenarnya dengan alur dan juga narasinya yang cukup aneh, yang kayak dikit-dikit ganti, kayak yang ini belum selesai diceritain tapi tiba-tiba dia ganti latar tempat, ganti suasana aja gitu tanpa kita antisipasi sebelumnya. Dan bahkan di sini bisa aku bilang hampir semua genre ada sih ya, dari horor, kemudian fantasi, romance. I mean like what's going on in here. Jadi ya sorry banget. Untuk novel, untuk komik ini aku kurang suka, dan mungkin kamu bisa baca impresi lengkapnya itu ada di blog yang sudah aku taruh di kolom deskripsi. Dan untuk komik yang ini aku kasih ratingnya 3 aja. Sorry banget karena komik ini cukup banyak sebenarnya yang ngefans, cukup banyak yang suka gitu lah ya. But I'm so sorry, aku cuma bisa kasih rating 3 aja. Selanjutnya yaitu adalah Do, Bakteri yang Selalu Bertanya, karyanya Miranda Malonka. Dan ini menjadi salah satu novel yang aku temukan secara nggak sengaja sebenarnya, tapi aku langsung suka pakai banget, langsung jatuh hati. Dan ini aku bacanya sebenarnya dari Gramedia Digital. Jadi ceritanya waktu itu aku kayak semacam gabut gitu sih di sekolah dan memutuskan untuk scrolling Gramedia Digital dan ketemu judul yang ini gitu kan. Awalnya aku kirain itu kayak bukan novel, kayak ya buku non fiksi karena ada kata-kata bakteri gitu kan. Tapi ternyata ini adalah novel dan mungkin kategorinya science fiction kali ya. Dan di sini ceritanya tentang seorang bakteri namanya Do sesuai dengan judulnya. Jadi memang dia ini bakteri yang paling muda gitulah ya. Dan dia memang cukup sering bertanya-tanya kenapa kita ini harus melakukan ini, dari mana kita berasal dan semacamnya. Sampai suatu hari Do ini tuh terpaksa berpisah dari koloni-koloninya dan dia akhirnya melakukan perjalanan baru dan dia mengarungi, kayak literally mengarungi tubuh-tubuh manusia. Jadi dia tiba-tiba nyasar ke sel tulang, tiba-tiba dia ini berada di sistem pencernaan. Pokoknya aku suka banget sama cerita di dalam sini karena selain kita bercerita ya, istilahnya itu kan kita mengikuti kisah tokoh, tapi kita juga sekalian belajar gitu. Dan aku suka banget dengan penggambaran penulisnya terhadap baik itu kerja sel dan lain sebagainya. Pokoknya aku suka banget. Dan karena aku suka banget dan juga di sini pesannya juga cukup deep sebenarnya ya. Jadi makanya aku mau kasih ratingnya 5 dari 5 bintang untuk judul yang ini. Selanjutnya di sini ada Filosofi Teras karyanya Henry Manampiring. Ini kayaknya udah nggak mungkin kalian nggak tahu judul yang ini. Bahkan ini kalau kalian masuk ke toko buku langsung ketemu sama judul yang ini. Percaya aja deh. Kalau kalian nggak percaya sekarang close videonya terus kalian ke rak buku di toko buku dan kalian akan menemukan judul yang ini. Singkatnya ini sebenarnya kayak semacam buku self help atau self improvement tapi menggunakan ajaran
pendekatan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, yaitu Stoicisme. Dan sebenarnya ini bukan ajaran-ajaran sesat gitu ya, bukan. Jangan mentang-mentang aku ngomong ajaran, kalian tiba-tiba kayak wait, what happened gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Dan sebenarnya dari awal penulis juga udah aware kalau Stoicisme itu bukan agama, bukan patokan juga sih. Jadi lebih ke way of life aja. Dan sebenarnya banyak banget yang bisa aku bahas dari buku ini, banyak banget yang udah berimpact, dan beberapa udah coba aku terapkan dikit-dikit meskipun kadang kayak masih bolong-bolong, masih suka emosi dikit gitu, masih nggak bisa mengendalikan pikiran dan semacamnya. Tapi ya kayak gitu sih. Dan aku udah review lengkap banget di blog juga. Di situ aku bahas bahkan per babnya ya. Jadi kalian bisa cek di blog bab ini bahas apa, isinya apa yang aku dapatkan dari bab itu. Di situ aku udah bahas secara lengkap. Dan aku gak tahu, insya Allah kalau ada waktu aku bakalan bikin review untuk filosofi teras ini dalam bentuk video. Tapi untuk video so far aku cuman baru bikin kayak sneak peek isi-isi dari filosofi teras ini apa. Jadi semacam kayak flip through kecil-kecilan gitu. Dan itu bentuknya juga short sih. Jadi kayak bukan video yang panjang reguler gitu. Dan untuk judul yang ini aku mau kasih ratingnya tuh 4,5 dari 5 bintang. Selanjutnya di sini aku membaca Meditations karyanya Marcus Aurelius yang menjadi buku pelopor alias bahkan orangnya sebenarnya ya pelopor dari filosofi Stoicisme. Dan ini aku dapetin di Google Play Books, gak gratis ya, tapi aku dapetin dengan harga yang super miring banget. Tahu nggak? Aku cuma dapetin harga buku ini cuman Rp4.000 aja. Jadi kayak why not gitu kan. Dan di sini mungkin beberapa dari kalian juga sudah pernah mengetahui isi buku ini berisikan 12 bagian yang berisikan tentang catatan-catatan Marcus Aurelius semasa dia menjabat sebagai kaisar di Yunani apa Roma ya kok. Pokoknya semasa dia menjabat gitulah ya. Dan di sini aku cukup suka dengan isi dari catatannya itu. Cukup deep, cukup ngena, dan cukup mind blowing. Meskipun banyak yang kayak gitu, kayak apa sih? Ini kenapa terlalu filosofis banget orang ini gitu kan? Tapi ya beberapa aku cukup suka dan ngena. Dan aku di sini suka juga dengan konsep hidup ini tuh semacam kita naik panggung untuk main teater. Dan ketika waktunya udah selesai, ya berarti hidup kita juga udah selesai. Dan kita turun dari panggung itu membawa perasaan yang bangga dengan pencapaian kita karena kita ini tuh udah tampil atau udah perform secara maksimal banget di atas panggung. Keren banget lah ya pokoknya. Dan ini yang aku baca ini tuh versi bahasa Inggris. Dan kalau untuk versi terjemahan kamu bisa dapetin yang diterbitkan sama Naura Books. Dan untuk judul yang ini aku kasih ratingnya 4 dari 5 bintang. Selanjutnya aku kembali lagi ke komik yaitu Detektif Conan yang movie. Dan ini tuh Crossroad in the Ancient Capital. Dan ini aku baca yang first. Percaya nggak sih kalau ini tuh baru pertama kalinya aku baca Detektif Conan, atau mungkin aku nggak pernah sama sekali sebenarnya nonton Detektif Conan itu seperti apa. Jadi ini benar-benar my first impression untuk Detektif Conan. Oh ya lupa, ini penulisnya itu Gosho Aoyama ya. Jadi mungkin ada yang mau nyari juga. Oke, jadi ini intinya adalah bercerita tentang ya Conan gitu kan. Conan dan dia ini di sini ceritanya mau mengusut suatu hilangnya kasus. Kok hilangnya kasus sih? Intinya di sini itu yang diusut adalah hilangnya suatu patung Buddha atau patung ya, intinya patung di suatu kuil gitu. Yang ceritanya kuil ini tuh akan menampilkan patung tersebut setiap 12 tahun sekali. Dan ceritanya di sini kayak H-3 atau H- seminggu gitu lah ya. Patung ini tuh hilang. Jadi di situ Conan dan kawan-kawan akan memecahkan kasusnya. Dan di sini juga ada satu kasus lagi yaitu kematian salah seorang petinggi gitu. Tapi aku nggak terlalu tahu sebenarnya itu posisinya ngapain gitu kan. Dan intinya di sini ada salah satu tokoh lain, tokoh-tokoh yang terlibat dalam suatu geng yang intinya geng ini tuh dicurigai oleh polisi dan para orang banyak sebagai pencuri dari patung tersebut dan juga kematian-kematian yang akhir-akhir ini cukup merajalela. Cukup detail ya sebenarnya ya, tapi di sini aku agak bingung kenapa ya komik ini tuh kayak nggak selesai. Jadi di sini dibagi jadi first sama last untuk bukunya ya.
karena di sini aku pinjam buku fisiknya dari perpustakaan sekolah, jadi aku tahu bentukan fisiknya kayak gimana. Tapi aku agak heran aja kenapa alurnya itu at some point dia cukup cepat, tapi dengan waktu yang berbarengan alurnya cukup lama gitu kan. Bahkan ini buku yang firstnya aja ini belum selesai, bahkan itu dipotong di waktu yang benar-benar mendebarkan. Jadi aku kayak bingung aja gitu, kayak kenapa harus dibikin 2 part dan kenapa satu partnya itu harus sekitar 200-an halaman. Ya kalau untuk komik mungkin itu nggak terlalu apa ya, itu memang kayak ukuran standarnya komik kali lah ya. Tapi ini kayak komik misteri yang seharusnya kayaknya nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Tapi ya nggak tahu juga sih. Mungkin nanti kalau ada kesempatan aku bakalan baca ya untuk yang last, tapi ya nggak tahu juga. Tapi di sini untuk komik yang ini aku tetap mau kasih ratingnya tuh 4,5 dari 5 bintang. Selanjutnya di sini aku membaca 10 Hours to Live karyanya Pete Johnson. Dan ini ketika aku pertama kali ngelihat covernya tuh aku kira ini adalah novel thriller, tapi ya ternyata bukan gitu kan. Apalagi di sini kalimat pertamanya itu cukup menjanjikan. Kayak aku inget banget pokoknya kalimat pertamanya itu menyatakan bahwa tokoh utamanya ini adalah seseorang yang kayak prisoner tuh apa ya, intinya kayak seorang yang terpenjara, terkukung gitu, kayak wow ini ada apa gitu kan. Akhirnya aku baca tapi ternyata kok bukan ya, ini lebih ke romance yang bercerita tentang Ben yang jatuh hati terhadap Sophie. Intinya Ben ini jatuh hati terhadap Sophie yang mana merupakan adik dari salah satu temannya. Ya intinya si Ben ini pertamanya kayak ke rumahnya si temennya itu, terus yang bukain ternyata Sophie, terus akhirnya mereka ya bercakap-cakap gitu kan, terjalin percakapan, lama-lama akhirnya kok Ben ini menaruh hati pada Sophie. Dan Ben ini FYI adalah sebuah anggota klub teater gitu, dan dia menggunakan Sophie sebagai inspirasi, dan ya dari situ akhirnya dia makin dekat gitu kan sama si Sophie. Aku pribadi merasa biasa aja sih sebenarnya sama novel ini, kayak nggak terlalu wow banget atau nggak terlalu yang benci banget juga. Sebenarnya narasinya enak banget, engaging, dan cukup mudah untuk dipahami buat kamu yang pengen belajar bahasa Inggris. Apalagi ini emang temanya romance dan kayak buku-buku teen lit gitu loh, kayak remaja banget. Jadi bukan hal yang harus kayak butuh pemecahan kasus gitu, enggak ya. Jadi kayak nggak terlalu banyak konflik yang terjadi di dalam novel yang ini. Dan aku udah pernah mengulasnya secara lengkap juga di blog. Nanti kamu bisa cek di kolom deskripsi untuk reviewnya tentu saja. Dan untuk ratingnya di sini aku mau kasih cuma 3 dari 5 bintang. Sorry banget, tapi ini aku rekomendasikan buat kamu yang pengen baca novel dengan bahasa Inggris yang mudah. Judul terakhir yang aku baca dari bulan Oktober kemarin itu adalah Dijamin Bukan Mimpi karyanya Mus Marwan Abdullah. Dan ini sesuai dengan tagline-nya, yaitu kumpulan cerita satiris dan juga inspiratif. Dan di sini bener-bener banyak banget cerita-cerita pendek yang wow, sumpah mind blowing banget. Aku suka banget dengan cara penulisnya ini tuh merangkai kata-katanya. Tapi ya gimana ya, pokoknya di satu sisi indah gitu kan, kayak bagus banget diksinya, tapi di satu sisi bener-bener nyindirnya tuh kerasa banget gitu loh, kayak wow keren banget nih penulis. Dan di sini mungkin kebanyakan itu yang diangkat adalah tema-tema tentang sosial gitu lah ya, kehidupan sosial dan juga budaya. Terutama di sini banyak banget menyangkut tentang kebudayaan di Aceh, karena mungkin penulisnya orang Aceh kali ya. Jadi banyak banget di sini dipaparkan semacam kehidupan di Aceh tuh bagaimana, apa yang menjadi pro kontra sama orang-orang Aceh gitu kan. Jadi kayak tahu banget di dalam novel yang ini. Dan pokoknya aku suka banget deh, banyak banget cerita yang aku suka di dalam sini, banyak banget juga yang membekas. Dan aku kayaknya bakalan coba cari beberapa buku-buku dari karya penulis ya Mus Marwan Abdullah ini, dan aku juga bakalan coba cari beberapa cerita-cerita pendek yang satir-satir kayak gini nih, karena aku sebenarnya bukan tipikal orang yang suka baca cerpen. Bahkan beberapa cerpen yang pernah aku baca itu ratingnya jelek. Jadi kayak gitu. Tapi untuk yang ini aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang. Bener-bener bagus banget. Jadi ya ini aku rekomendasikan banget buat kamu baca.
Nah, itu tadi adalah buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang bulan Oktober kemarin. Totalnya ada 10 judul dan cukup bervariatif juga ya genrenya. Kamu sendiri udah baca berapa banyak buku di bulan Oktober kemarin? Bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah. Dan ada informasi baru lagi, dan ini kayaknya aku minta maaf sekali lagi karena aku sebenarnya nggak tahu ya apakah video ini tuh akan terupload sebelum November berakhir. Karena di minggu depan, lebih tepatnya di tanggal 28 sampai ya mungkin sedikit pertengahan Desember itu aku akan sibuk lagi sama ujian tulis. Jadi ya I'm so sorry kalau aku tidak bisa menemani kalian dengan semaksimal mungkin gitu lah ya. Dan mungkin kontenku untuk 2 bulan terakhir di tahun 2022 ini ya agak bolong-bolong dikit gitu lah ya. Dan at least kalian udah tahu sedikit kabarku kemana aja selama ini. Ya intinya kayak gitu aja untuk informasi kali ini. Dan mungkin kalian bisa cek cerita lengkapnya di kolom deskripsi ya. Sedikit-dikit curhat gak apa-apa lah ya. Makasih juga buat kalian yang sudah nonton sampai sini. I'll see you on my next one. Bye bye.